Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Salman dengan NIM 010212812650. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS perencanaan pembangunan, yakni dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik itu diperlukan. Nah, sebelum ke materinya, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam perencanaan ini membahas tentang perencanaan bukan pada kepentingan individu dan juga kepentingan badan usaha, tapi kepada kepentingan publik. Perencanaan ini mencakup perencanaan masyarakat di suatu wilayah, yaitu komunitas lokal, wilayah, dan negara untuk menghadapi adanya ketidakpastian yang lebih kompleks atau menyeluruh. Terus mengapa adanya pentingnya intervensi publik? Karena pada dasarnya kepentingan intervensi publik ini bagian dari perencanaan, bukan pada kepentingan individunya tadi dan kepentingan badan usahanya. Dan juga pemerintah ini berusaha untuk mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat yang tatanannya lebih baik dan lebih maju. Di sini saya akan menjelaskan situasi intervensi publik, seperti apa yang diperlukan pada intervensi publik. Yang pertama, kegagalan mekanisme pasar. Kenapa kegagalan mekanisme pasar diperlukannya intervensi publik? Dari mekanisme pasar ini sebagai invisible hand dalam mendorong kegiatan ekonomi memiliki persyaratan, yaitu kompetisi yang cukup tajam dan berjalan secara adil dan tidak ada kekuatan monopoli. Yang kedua, tidak ada daerah dan masyarakat yang terisolir sehingga tidak mendapatkan informasi yang sama dengan golongan masyarakat lainnya. Yang ketiga, hukum berjalan dengan baik sehingga tidak ada golongan masyarakat yang dapat berbuat curang dan menang sendiri. Dari ketiga unsur tersebut, ketika tidak terpenuhi, maka terjadilah kegagalan pasar. Maka dari itu perlu adanya intervensi publik untuk mencegah adanya kegagalan pasar tersebut. Yang kedua, ketidakpastian. Dengan adanya ketidakpastian ini, masalah yang akan datang dari pihak swasta dan masyarakat, yakni sering mengambil keputusan yang salah yang diharapkan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bila mana keputusan tersebut menyangkut dalam kegiatan investasi dan produksi untuk jangka panjang. Dalam hal ini, intervensi publik dapat menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat, dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan tersebut. Itulah solusi dari intervensi publik, sehingga intervensi publik itu penting dalam situasi menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang. Yang ketiga itu, tugas untuk intervensi publik itu untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan hanya akan dapat diwujudkan bila terdapat arahan dan penataan pembangunan yang jelas. Oleh karena itu, intervensi publik itu diperlukan bila keputusan untuk melakukan produksi dan distribusi barang dan jasa yang berada di tangan individu kebanyakan akan menghasilkan pembangunan yang menjadi tidak terarah, karena kepentingan pribadi yang akan sangat menentukan, sehingga pentingnya intervensi publik. Dan di sini saya dari 7 mazhab di sini saya akan menjelaskan 2, yaitu perencanaan advokasi dan perencanaan postmodern.
Nah, perencanaan advokasi ini perencanaan advokasi ini mencakup proses politik, di mana proses advokasi ini bertujuan untuk perencanaan politik. Yang kedua, keberpihakan kepada kelompok masyarakat, terutama masyarakat secara sosial ekonomi yang berada pada kelompok yang menengah ke bawah. Yang ketiga, pendekatan, yaitu hukum. Objek yang dalam perencanaan adalah golongan yang lemah. Sifatnya adalah sosialis dengan lebih mengedepankan konsep kesamaan dan keadilan sosial seperti untuk kepentingan umum, yaitu toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, kesamaan hak, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Peran dari perencana atau advokat ini sendiri adalah pendamping, sehingga memuat warga dapat memainkan peran aktif dalam demokrasi. Di dalam perencanaan advokasi ini terdapat kompetisi ide, yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu unitary dan polar planning. Unitary adalah satu agen yang menyiapkan sebuah rencana dengan sedikit atau tanpa adanya masukan dari pihak luar dan tanpa meliti kembali alternatif-alternatif yang bisa dijalankan. Sedangkan polar planning menggali dan mendiskusikan opsi-opsi untuk setiap rencana yang diajukan, mendengar dari kelompok yang berbeda perhatian, memberi kepada semua kelompok sebuah kesempatan apakah mereka memiliki kekuatan tradisional atau tidak dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Dalam kompetisi ide ini memiliki keunggulan, yakni memberi informasi lebih baik bagi publik mengenai alternatif rencana yang tersedia. Yang kedua, memaksa otoritas publik untuk bersaing dengan grup perencana lain untuk memenangkan dukungan politik. Yang ketiga, memaksa mereka yang kritis terhadap rencana otoritas publik untuk menyiapkan usulan rencananya sendiri. Nah, dari perencanaan advokasi ini sendiri timbullah pertanyaan atau kritik dari perencanaan lain, dari mazhab lain. Yang pertama, siapa yang membayar perencanaan advokasi itu? Perencana advokat. Yang kedua, bagaimana menubuhkan rencana yang saling berkompetisi? Karena tidak ada mekanisme penyelesaian dan mekanisme untuk memutuskan rencana lokal yang dipilih. Yang ketiga, perbedaan antara penyelesaian konflik melalui advokasi hukum dan melalui politik demokratis, karena tidak memiliki ekuivalensi yang sama. Yang keempat, dengan cara apa perencana dapat bertindak atas nama produk yang lemah. Yang kelima, jika perencana bertindak atas nama masyarakat miskin, apakah rencana alternatif akan berhasil atau kehidupan mereka dijamin akan berubah lebih baik? Di sini merupakan contoh dari perencanaan advokasi, yaitu peta partisipatif JKKP, yaitu SLUP atau Sustainable Land Use Planning, merupakan salah satu metode perencanaan wilayah yang mengutamakan masyarakat adat atau lokal sebagai pelaku utama perencanaan. Metode yang dikemukakan JKKP ini bertujuan untuk mendukung dan memberi masukan kritis terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota melalui penjabaran kondisi dan bentuk pengolahan wilayah yang telah ada dalam masyarakat. Peta tata guna lahan yang merupakan hasil dari pemetaan partisipatif masyarakat Rampi, Luwu Utara, Sulawesi Selatan dengan fasilitas JKKP, SLPP Tokalika, dan dukungan Pemda. Keberadaan peta ini memberikan kejelasan dan kepastian ruang kelola masyarakat.
Yang selanjutnya adalah mazhab postmodern. Dalam postmodern ini merupakan kritikan dan koreksi terhadap sistem perencanaan yang dilandasi oleh pemikiran modern, yaitu perencanaan modern cenderung menyeragamkan kondisi kenyataan di lapangan dan berujung pada kegagalan, yakni tidak mengakomodir keragaman kepentingan yang ada dalam kenyataannya. Yang kedua, tidak sepakat terhadap adanya pengutamaan rasionalitas ilmiah dalam penyusunan perencanaan, yaitu perencanaan rasional membutuhkan keandalan, ketersediaan, dan validasi yang sangat tinggi, sehingga ukuran kuantitatif merupakan salah satu syarat berlangsungnya pandangan holistik terhadap suatu sistem yang akan direncanakan. Dari perencanaan modern ini memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama, diterimanya kemajemukan dengan toleransi etnis dan ras, ciri masyarakat yang plural. Yang kedua, mengaprealisasi kebebasan individu. Yang ketiga, perencanaan yang tidak menerapkan penyeragaman aturan. Yang keempat, mampu mengakomodasi keragaman yang merupakan fakta di lapangan. Contoh dari perencanaan postmodern ini adalah penataan kampung kode, di mana penataan kampung kode ini sebagai wujud saling mendekatkan penggunaan lahan yang berbeda, yaitu residian, komersial, dan institusional, rekreasi, fasilitas umum, sosial, dan lainnya, dengan tidak menggusur bangunan di bantaran sungai. Yang kedua, bertujuan untuk menciptakan keanekaragaman pemanfaatan lahan sehingga dapat memberi insentif terhadap kelangkaan ketersediaan lahan sebagai tempat masyarakat menengah bawah, tempat sosial ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.